Saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan sabda Allah. Rabu 18 November 2020. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pendamai, ajarilah kami selalu hidup damai di dalam kasih-Mu. Ajarilah kami juga supaya mengasihi sesama kami dengan damai persekutuan, sebagai murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman dengan daya misioner. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Bangsawan itu memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusannya menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur.' Katanya kepada orang itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ,
Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Katanya kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Dialah Allah Sang Pemberi hidup, kasih, pengharapan, dan pengampunan yang sejati. Allah memberi tanggung jawab dalam hidup kita. Hidup kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Hendaklah kita memanfaatkannya dengan baik dan benar. Mengapa tidak kita menyembah, taat, dan tunduk kepada Allah? Mengapa tidak kita menghormati orang tua dan saudara-saudari kita? Mengapa tidak kita menghormati gereja dan para pelayannya yang melayani gereja untuk menyembah Allah? Mengapa tidak kita memaafkan orang yang memusuhi kita? Bukankah Yesus lebih dahulu mencintai dan mengampuni kita semua? Lalu, mengapa tidak kita mendengarkan orang yang mencurahkan isi hatinya kepada kita? Mengapa tidak kita menolong orang yang minta bantuan dan kita sebenarnya bisa menolongnya? Mengapa tidak kita berbagi pakaian yang kita punya, padahal di lemari kita masih banyak yang tidak terpakai? Mengapa tidak kita berkunjung kepada orang yang sakit, di penjara dan menderita terasing? Padahal kita sebagai orang Kristiani punya banyak waktu bagi sesama kita dan bukan hanya terpusat pada diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang tidak mengembangkan 1 mina itu, ia akan dihakimi berdasarkan perkataannya. Mina atau uangnya akan diambil dan diberikan kepada yang punya 10 mina. Mengapa demikian? Karena ia tidak bertanggung jawab, bahkan ia berani melawan tuannya. Lalu seteru raja itu pun akan dibunuhnya karena membenci dia yang menjadi raja. Kita bisa belajar dari pengalaman bagaimana sebaiknya kita tidak meniru orang itu. Sebaiknya kita juga tidak meniru orang-orang yang berseteru dengan raja, yang memberikan tanggung jawab dan yang memimpin mereka. Bagaimana dengan kita? Kita pun akan mengalami hal yang sama. Jika kita tidak memanfaatkan hidup dengan baik untuk memuji memuliakan Allah, kita pun akan mengalami hal yang sama. Jika kita tidak mau bertumbuh dan berkembang dalam iman, jika kita hanya berpikir, berkata, dan bertindak melawan Allah, apalagi jika kita tidak mau bersyukur, tidak mau berdoa, tidak mau berbuat baik, serta berbuat benar, maka kita akan mengalami hidup tanpa cinta kasih Allah, sehingga pasti otomatis kita tidak akan bisa mencintai sesama. Artinya masa depan kita menjadi suram. Artinya kita tidak akan mengalami kerajaan Allah, cinta, damai, persekutuan, kerjasama, dan kebahagiaan di dunia maupun di kehidupan yang kedua nantinya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita taat, tunduk, berdoa, dan bekerjalah untuk kemuliaan Allah di dunia ini bagi kesejahteraan hidup kita bersama.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur melalui pengajaran-Mu, kami merasa masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu dan kehendak-Mu, serta mewujudkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengubah hidup, cara pandang, serta bersikap lebih baik lagi dalam pergaulan kami. Kami mohon sertailah kami untuk terus-menerus mewartakan cinta kasih dan bertumbuh kembang dalam pengampunan, sebab Engkaulah Tuhan, Sang Juru Selamat kami semua. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku sekalian, kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.